Halo parents, berjumpa lagi di channel YouTube Beauty Daycare. Parents manusia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda empati sejak bayi dan akan semakin berkembang selama masa anak-anak hingga remaja. Namun tingkat empati seseorang bisa saja berbeda dengan orang lainnya. Ada orang yang mudah untuk berempati, ada pula yang sulit untuk melakukan hal tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai empati. Empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri, dan semakin terbuka seseorang kepada emosi diri sendiri, maka semakin terampil pula dalam membaca perasaan. Empati adalah memahami hati, pikiran, dan jiwa orang lain termasuk motif, latar belakang, dan perasaan mereka. Semakin besar empati pada orang lain, semakin besar pula bisa menghargai dan menghormati mereka. Ciri dari empati sendiri ini mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain sehingga dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ia juga mampu memahami dirinya sendiri. Sebelum memahami orang lain, maka kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Lalu, emosi seorang dapat dilihat dari bahasa isyarat. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahasa isyarat. Orang juga mempunyai empati dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh seseorang karena empati akan mewujudkan suatu tindakan. Orang yang mempunyai empati bukan berarti larut dalam masalah yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi empati. Di antaranya yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini untuk membentuk suatu perilaku dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang pengertian atau pentingnya dari perilaku tersebut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan melalui permainan kepada anak-anak untuk membentuk sejumlah emosi, membantu untuk lebih berpikir dan memberikan perhatian kepada orang lain. Selanjutnya dipengaruhi oleh mood dan feeling. Seseorang dapat berinteraksi dengan baik apabila mempunyai perasaan yang baik. Lalu, adanya perilaku dapat terbentuk melalui proses belajar, salah satunya meniru perilaku orang tuanya. Empati juga dipengaruhi oleh situasi dan tempat. Ketika seorang dalam situasi yang sibuk atau tergesa-gesa mungkin, maka orang tersebut tidak mempunyai waktu untuk berempati. Dan apabila seseorang sedang berada di tempat yang ramai, maka akan mempengaruhi perilaku empati seseorang. Selanjutnya, komunikasi dan bahasa. Seseorang dapat mengungkapkan atau menerima empati melalui komunikasi atau bahasa. Dan yang terakhir, adanya faktor pengasuhan. Pola asuh orang tua akan mempengaruhi perilaku anak. Apabila orang tua mengajarkan atau menanamkan empati sejak kecil, maka akan membentuk empati ketika anak sudah dewasa. Manfaat dari adanya perilaku empati ini diantaranya yaitu membangun hubungan sosial. Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan empati, kita mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Kita juga terlatih untuk memberikan respon yang tepat dalam segala situasi sosial. Selanjutnya, dapat mengatur emosi diri kita sendiri. Berempati pada orang lain juga akan melatih kita dalam mengendalikan emosi. Dengan begitu, kita tidak akan mudah stres. Dan yang terakhir, empati dapat melatih perilaku tolong-menolong. Ketika berempati, kita akan membayangkan bagaimana rasanya jika berada pada posisi orang lain. Hal ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan beban atau masalah orang tersebut. Oleh karena itu, rasa empati juga bermanfaat untuk melatih perilaku tolong-menolong antara sesama manusia. Empati juga merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian bahasa cinta. Menumbuhkan dan memperkuat rasa empati memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun jika kita terus melakukan hal-hal baik seiring berjalannya waktu, rasa empati akan terasah dan kita akan segera merasakan manfaatnya, terutama di kehidupan sosial. Nah, itu tadi video mengenai empati. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Beauty Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Stay tune parents! Terima kasih!